Hello everyone, welcome back to Walk the Path. Please welcome. Gimana nyebutnya? Biasanya nyebutnya Prenda. Ayo Nanti Prenda aja, Ceh. Prenda ya, Prenda. Oke. Prenda, apa kabar? Halo, Ciena. Baik. Thank you. How about you, Ci? Good. As you can see, I'm getting chubby and chubby. Yay! Sign of prosperity, Joe. Oke. Prenda, thank you ya udah datang ke channel ini. Ya, sama-sama, Ciena. Ya, habis vakum udah hampir setahunan nih vakum. Ya, Ini perdana setahun. dengan di kau. Thank you. Hormatan ya, di honor ya. Aku yang thank you banget karena nggak semua orang lo mau diundang. Jadi untuk berbagi buat orang-orang. So thank you so much for this. Ya, sama-sama, Ci. Ya, saya juga senang berbagi. Jadi pas ada waktu, pas ada kesempatan, ya we can share each other. Nice, I love it. Yeah. Oke, Pren, ceritain dong sekarang kesibukannya apa nih, Pren? Sekarang masih kerja, saya juga ya sekarang udah kesibukan main sama anak, udah punya keluarga juga ya. Udah punya dulu ketemu Ciena masih belum married nih. Sekarang married, ya masih jomblo, belum punya pacar. Sekarang udah menikah, udah punya 2 putri. Ya saat ini masih bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan multi-company terbesar di Indonesia juga. Ya bersyukur bisa berbagi sama orang, ya berbagi sama keluarga, berbagi sama yang lain. Nice. Itu salah satu kelebihannya Prenda, orangnya itu rendah hati, tapi di balik kerendahannya itu punya misi atau goal yang tanpa orang ketahui sebenarnya dia pengen capai sesuatu yang lebih dari yang dia miliki sekarang, which is good. Ya, thank you ya. Salah satu juga kita mesti ini ya, setiap bekerja kan aku punya target lah ya, kayak dulu sama Ciena setiap bekerja. Kadang dulu mulai karir benar-benar dari awal dari salesman. Dari salesman retail tuh benar-benar naik motor Vespa, mungkin di Indonesia udah tahu lah ya Vespa itu buat orang tua, tapi kita masih muda dapat gitu ya, kita dapat Vespa itu, which is Vespa juga ya to be honest nggak terlalu bagus secara kondisinya dan lain-lain ya kita terima lah karena kita kan bekerja belajar ya dari awal. Dan ya aku dari bekerja punya target. Dulu aku duduk di satu meja di 2 berlian itu di perusahaan aku yang pertama jadi sales. Aku hadapin di supervisor aku di depan. Dan aku dream dari situ pas aku duduk pertama kali, which is more than 1 tahun, maksimal 2 tahun, gua harus duduk di sana. Itu udah ada visionnya tuh ya. Jadi aku memang setiap bekerja aku punya target sih. Aku punya target, aku harus ada di posisi sekian di berapa tahun aku kerja di posisi yang saat ini. Jadi ya itu memacu aku untuk belajar lebih, bekerja lebih, kerja keras, kerja pintar, kerja cerdas dan lain-lain untuk bisa mencapai itu. Tentunya ya tanpa mengesampingkan yang lain, selain berdoa dan lain-lain ya. Tapi aku proses belajar lah di sana. Nice. Jadi di 2 berlian dulu yang di tempat kita crosspath ya, jalan kita ketemu di situ. Itu awal karir di dunia salesman lah. Sebelumnya aku nggak di dunia sales. Dulu masih mencari tahu passion aku atau calling aku di dunia masih sebenarnya gitu. Pertama kali kerja aku memang di dunia bukan sales lah, di dunia finance, accounting dan lain-lain, administrasi dan lain-lain. Jadi aku udah pernah merasakan dunia itu dan aku merasa ini bukan masa depan pekerjaan aku seperti itu gitu loh. Wow. Jadi aku udah merasa aku nggak cocok nih kalau kerja setiap hari yang notabene harus rutinitas gitu ya, dan harus mencari debat kredit, finance, accounting. Nah itu is not my passion di dalam bekerja gitu. Jadi wah kayaknya nggak cocok nih Ci. Nah kebetulan pas aku di 2 berlian aku coba jadi sales ya. Waktu itu aku belum kuliah, Ci. Oke. Still aku masih SMA. Dan memang aku juga memang secara background dan keluarga yang kurang ya biasa aja lah ya. Cukup makan. Ada lah ya. Cuman waktu itu orang tua memang sudah nggak bekerja. Mau nggak mau, udah gue bisa kuliah itu gue bisa sekolah itu cuma sampai SMA gitu. That's all. Aku say thank you udah sampai SMA aja, say thank you dan udah bisa ada yang terima kerja gitu waktu itu di Sanek Motor, mungkin perusahaan China yang udah sekarang. Aku coba di sana, memang
memang bukan passion aku di sales, ya aku move ke 2 berlian. Aku move ke 2 berlian, aku sales, aku coba gitu. Aku pikir menarik ya, challenge-nya tinggi ya. Wah, luar biasa kalau di sales. Kita harus di-push setiap target setiap bulan. Even dari per bulan kita harus breakdown target kita per minggu. Kita harus lagi per hari harus dapat berapa gitu. Makanya pas lebih detail, lebih kecil per jam gue harus dapat sales berapa untuk bisa mencapai target gue bulanan, akhirnya tahunan, kuartal, semester, dan tahun gitu. Nah itu kita dilatih untuk itu, walaupun pressure-nya sangat kencang, kondisinya benar-benar luar biasa, jauh berbanding terbalik di pekerjaan aku yang pertama sebagai finance atau accounting. Makanya yang notabene duduk di belakang meja, ya 9 to 5 lah istilahnya. 9 to 5, tapi sales kan nggak ada jam kan. Kadang-kadang malam orang toko telepon. Waktu itu bersyukurnya di 2 berlian, SC Johnson yang distributornya, ya bersyukur aku dikasih yang GT, General Trade gitu. Ada beberapa teman aku yang di pair-nya aku ya, dapat supermarketnya. Wah, dulu masih anak muda ya, sekarang masih muda sih sebenarnya. Dulu Pak, cuma sedikit older lah, sedikit pengalaman. Cuma nambah aja, nambah. Jadi waktu itu aku lihat enak banget, masuknya AC nggak kepanasan. Kenapa ya? Masuknya harus ke GT, panas ke toko, harus cari toko. Dulu imagine aku tuh nggak tahu jalan sama sekali. Dan supervisor aku bilang, Prenda kamu ke sana harus datang 25 toko, saya nggak mau tahu harus datang. Aku nggak tahu itu jalan lewat mana, naik motor juga baru pertama kali gitu. Itu benar-benar pengalaman yang benar-benar, oh kok seperti ini dunia sales ya. Tapi dari situ aku banyak belajar gimana ketemu orang. Oh gimana menyapa orang nih di toko misalnya. Kalau siang Pak, siang Bu, gimana kita bisa diterima sama orang. Itu challenge yang tertinggi. Nah, aku pikir aku mau belajar di dunia ini dan sepertinya aku memang cocok dunia ini. Makanya walaupun pressure-nya sangat kencang di dunia sales, itu yang aku tetap jalanin dan aku tetap persisten untuk konsisten tetap jalanin. Ya syukur saat ini ya sudah bisa mencapai ya sedikit level manajerial lagi ya, national key account manager saat ini. Asli gue bangga. Dari awal ngelihat kalau dulu yang ngeliat Prenda tuh ya kayaknya wah nih orang ada potensial nih, tergantung ya, kadang-kadang kan juga ada potensial tapi kalau orang yang nggak menggunakan potensinya kan juga kosong ya, jadinya nggak jadi depend ke. Tapi good to know, friend, serius. Kalau tadi Prenda bilang suka dukanya kan jadi seorang salesman tuh ya, yang naik Vespa, butut, itu ingat banget tuh, butut banget. Terus pakai jaketnya. Tahu lah pasti lah ya. Aku pernah sampai pengalaman satu sedikit tuh Ciena. Pertama kali aku naik Vespa butut, aku pulang. Aku kerja nggak apa-apa, aku pulang. Itu hari pertama itu Vespa mogok Ciena. Seriously mogok. Dan you can imagine Vespa itu berat banget Ciena. Iya. Sekali mogok dan aku benar-benar sampai frustasi. Kenapa ya gue kerja sampai seperti ini ya? Sempat mau nyerah nggak, Pen? Sempat mau nyerah nggak? Sempat. Kadang-kadang kenapa ya? Kok berpikir? Cuman aku pikir wah ini nggak bisa, ini passion aku dan aku suka kerja ini daripada aku bekerja seperti finance accounting yang di belakang meja 9 to 5 gitu, aku nggak bisa begitu. Dan aku juga orangnya nggak suka gitu kalau nggak ketemu orang, hanya monoton kerja rutinitas seperti itu. Kalau sales kan dinamis ya, Ci. Kita ketemu orang itu hari ini kita belajar sesuatu yang baru gitu. Besok kita ketemu orang yang berbeda, kita belajar sesuatu yang baru lagi dari itu. Benar. Jadi sales itu proses belajar ini dinamis dan kita banyak sekali pelajaran dari dunia sales itu, bagaimana kita karakter orang, si A sama si B, bagaimana kita masuk ke dia, kita bisa membantu dia, kita bisa meng-approach dia sesuai kita punya target gitu. Itu banyak sekali kita pelajari di sana gitu sih. That's why saya tetap konsisten juga walaupun sesusah-susah apanya. Ya syukur deh waktu itu aku naik supervisor di 2 berlian juga. Aku orangnya nggak pernah minta Ciena. Benar. Itu nggak tahu itu kekurangan atau kelemahan aku ya, atau kekuatan I don't know sih. Cuma sampai dengan saat ini aku nggak pernah meminta tolong sama supervisor aku atau atasan aku sampai dengan saat ini tolong naikin jabatan gue. No, aku nggak pernah minta itu. Padahal salesnya aku ada tuh yang sama, mungkin kurang lebih senior sama aku, sama supervisor aku waktu itu. Kan kosong pas waktu itu supervisor ada yang keluar ya, tolong naikin saya dong. Dia udah propose gitu, dia propose jabatan itu. Aku nggak pernah propose sampai saat ini, sampai dengan level saat ini ya, aku nggak pernah propose aku pengen seperti itu. That's my aku punya prinsip seperti itu. Aku
kerja ya kerja gitu loh. Bagaimana aku kerja sesuai pekerjaan aku menjalankan tugas tanggung jawab, aku dikasih beban tanggung jawab A, ya sebisa mungkin aku kerjakan A plus plus yang aku bisa gitu. Jadi don't the expectation yang aku coba berikan lah sesuai tanggung jawab. Kerja itu adalah amanah ya, tanggung jawab yang harus aku jalankan. Ya syukur deh, hopefully sampai saat ini bukan teman aku yang dipilih menjadi supervisor, tapi atasan bisa melihat lah, semua atasan pasti bisa melihat. Sampai saat ini aku juga bisa melihat tim aku mana yang cocok untuk menjadi leader-leader aku ke depannya. Ya hopefully waktu itu di 2 berlian juga dia yang minta, tapi aku yang dinaikin menjadi supervisor. Ya aku nggak tahu, tapi ya aku dikasih beban nanti, aku menjalankan sebisa mungkin aku bisa jalan. Menarik nih Pan, waktu lo diangkat, ada 2 sisi sih dari yang lo share. Yang pertama adalah waktu lo diangkat, yang diangkat tanpa lo minta, dan satu orang minta tapi nggak diangkat. Gimana tuh jalin relationship-nya? Jalin relationship sebenarnya aku cuman bekerja seperti biasa, aku gimana mencapai target seperti biasa, ya dia minta tetap, tapi ya atasan kan pasti punya feeling ya, atau dia bisa melihat yang mana yang udah cukup mampu untuk menduduki suatu suatu posisi ya, yang sebagai leader lah itu. Nah, walaupun aku sekarang menjadi supervisor ya, you are my team right now, ya aku harus develop dia gitu. Suka apa ya, tujuan yang penting tujuan kita baik sih. Aku percaya ya Ciana, selama kita bekerja tujuan kita baik untuk mendevelop orang, berkat itu ada sih. Nah, Amin. Dan sampai saat ini ya aku punya tim banyak, ya kita nggak punya tujuan yang jelek buat tim kita, bagaimana kita mengembangkan bagus, bekerja juga seperti kita punya tanggung jawab yang kita maksimalkan. Ya aku percaya sampai dengan saat ini ya berkat itu ada, dan pokoknya gue fokus sama kerja. Urusan bonus jabatan itu kan bonus ya kan, bukan hanya yang sifatnya duit loh, jabatan itu juga bonus. Jadi kayaknya lu cuma fokus yang penting I do my best, you ask me A, I give you A++, but it's still beyond limitnya lah gitu kan, boundary-nya. Karena aku percaya Ciana, semua orang punya value, dan aku juga punya value dalam diri aku, gimana kita jalan sesuai value gitu. My value itu yang menggerakkan kita sampai kita kuat menjalani pekerjaan sampai saat ini, sampai nanti kita ke depan. Apa tuh, friend? Value lu apa, friend? Penasaran gue. Aku punya value 3, Ci. Oke. Aku punya value 3, love, health, dan sama integrity. Jadi itu 3 sampai dengan ya nanti aku udah habis masanya di dunia ini lah sampai saat itu. Sampai aku bikin logonya, ya love, kita mesti mencintai semua orang, yang sayang sama orang, nggak berjahat sama orang. Nah, healthy, kita harus sehat, karena kalau nggak sehat itu bagaimana bisa bantu orang kan sih ya. Benar. Harus sehat. Kalau integritas itu bagaimana kita bekerja semaksimal mungkin 10 kali lebih lipat, lebih keras, lebih cerdas dari yang lain, sehingga kita bisa maju gitu loh. Tapi benar kata Cici, itu jabatan, fasilitas, rumah, semua itu adalah bonus dari hasil kerja keras kita. Jadi don't expect kerja itu untuk duit. Kalau kita kerja sesuai, kita punya tanggung jawab menjalankan A++ yang tadi, itu akan ikut high trust gitu. Makanya aku percaya itu, kalau kita bekerja sebaik-baiknya, duit, jabatan, karir itu akan ikut. Bukan kita minta gitu. Kita nggak pernah minta. Saya sampai saat ini nggak pernah minta jabatan saya itu. Serius, nggak pernah minta. Tapi ya bersyukur ya, thankful di KB pun sampai saat ini saya nggak pernah minta, tapi ya bersyukur di ini ya dikasih challenge baru untuk bisa mengembangkan saya punya pengalaman gitu. Menarik. Satu yang tadi Brenda bilang, integritas, padahal itu pertanyaan lanjutannya loh. Ya. Oh gitu. ya kita jalankan sampai saat ini ya, aku juga menjalankan itu. Integritas itu memang kan banyak interpretasi. Buat aku integritas itu setia kepada yang benar, kita bekerja ya, waktu kita bekerja semaksimal mungkin, kita punya tanggung jawab, kita beresin tanggung jawab kita punya target sebisa mungkin kita bisa achieve gitu loh, bagaimana kita bisa maksimalkan semuanya lah. Ada kendala nggak? Pasti, hidup itu ada kendala, nggak mungkin nggak ada sih ya. Jadi pasti ada, tapi gimana kita men-solve kendala itu dengan baik gitu. Gimana caranya, apakah lu di bawah posisinya atau lu di atas, untuk tetap menjaga integritas? Godaan itu kan banyak dong. Oh ya. How to say no? Ya kalau misalnya nggak sesuai kita, ya makanya value itu yang tadi aku bilang sih.
berpegangnya sama value. Kita punya value, masing-masing orang punya value. Saya punya value, Ciana pasti punya value, teman-teman yang juga punya value. Kalau nggak sesuai value kita, I just say no gitu, nggak bisa. Kalau enggak ya enggak gitu. Saya juga bilang kalau misalnya ada ajakan atau misalnya kadang dulu ada orang mau ajak untuk merugikan satu klien atau apa perusahaan, saya bilang ya enggak lah gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa. Bisnis itu nggak bisa you win I lost gitu, nggak bisa gitu. Atau I win you lost gitu. Ya bagaimana kita win-win, sama seperti saya nge-develop saat ini, saya punya responsibility, tanggung jawab bagaimana kita mengembangkan kerjasama kita dengan account modern trade yang ada di Indonesia. Bagaimana negosiasi kita win-win gitu. Bagaimana saya juga win, you lost, atau you lost, I win gitu. Nggak bisa. Bagaimana kita win-win sehingga kita bisa mencapai target sama-sama. Oke. Dari sini bisa belajar. Gitu. Ya, so intinya ngelihat ujungnya adalah win-win. Yes, jadi integritas itu bisa dijaga ya. Nice. Oke, Pren, misal lu kan sekarang di posisi national the highest lah. I mean like, okay, don't say the highest. Ntar bos-bos lu pada bilang lu highest gitu. No lah. Masih middle lah, tapi ya bersyukur lah sih. Jadi dikasih challenge yang baru sama Kalbe saat ini juga ya bersyukur lah kita jalankan lah.